Swastiastu, Semoga Sami. Seperti biasa, sebelum mulai pengobatan, saya ingin menjelaskan ya teknik pengobatan dan ramuan di jero balan hiler ya. Yang pertama-tama adalah jero balan hiler itu teknik pengobatannya beda dengan yang lain ya. Semua pengobatan di dunia itu bagus, cuma tekniknya beda-beda. Dan di setiap pengobatan pasti ada yang berjodoh, pasti ada yang tidak, kan itu ya. Nah, intinya di saat Anda sudah berjuang dan berobat dan tidak berjodoh, berarti perjuangan Anda belum habis ya. Kalau di jero balan hiler pakainya namanya pakai komplit ya. 1 ada tirta, 2 ada air yang tiang doakan. Jadi air yang kalian bawa itu saya mohonkan, saya doakan untuk diminum. Kenapa saya suruh bawa? Karena agar tidak ada pertanyaan, ini enggak air comeran, ini enggak air kencing, ini enggak air apa gitu ya. Makanya saya suruh pasiennya yang bawa airnya, saya mohonkan, saya doakan, saya kembalikan lagi. Itu untuk menembak non medisnya. Terus ada minyak itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada umat, gratis saya kasih itu. Untuk memang kalau ada petunjuk ya, orang ini kena black magic seumpama di makanan, itu kan untuk anti racun dia. Itu saya kasih cara gratis. Walaupun proses pembuatannya biayanya lumayan, saya ikhtiarkan, itu saya gratiskan ya. Terus kemudian ada pendeteksian penyakit, seperti tadi Ibu, pendeteksian penyakit, penjelasan. Kemudian nanti saat diobati di dalam ada terapinya kan. Di sana saya jelaskan lagi, oh ternyata jantungnya kena, bahkan gejala serangan jantung akan saya tahu. Saya akan tahu dan akan saya kasih tahu langsung. Oh ini sudah ngarahnya ke serangan jantung ya. Oh ini ngarahnya ke gagal ginjal. Oh ini hatinya bermasalah. Langsung saya kasih tahu di dalam. Langsung saya eksekusi ya. Saya lakukan totok saraf atau akupresur atau pijatan tradisional penggabungannya ya. Di tangan saya ini ada senjatanya Dewi Kali namanya. Itulah penugerahan kenapa pasien saat diobati kerasa aneh-aneh ya. Intinya berobat di sini benar-benar diobati. Tidak ada trik sulap, tidak ada tipu-tipu ya. Dan jarang sih yang tidak berjodoh di sini, terkecuali memang pasiennya 1 karma buruknya banyak, 2 ditutupi oleh leluhurnya sendiri, yang ketiga karena pasiennya kanggo kena nire, disuruh mau berate, tidak mau berate, akhirnya tidak bisa sembuh ya. Intinya kalau berobat di sini wajib mengikuti aturan saya, paham ya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan ramuannya. Ramuan di jero balan hiler cuma ada 2 dan hanya diproduksi di sini. Tapi tersedia di Sumber Kime dan di Kerobokan, dekat LP Kerobokan. Kalau alamat praktis saya di dekat LPD Sumber Kime. Kalau ramuannya ada di sini di dekat LPD Sumber Kime sama di dekat LP Kerobokan. LP ini tetap isi. Ya, luar biasa ya. Ramuan saya ada 2, yang 1 ada dedaknya, yang 1 tidak ya. Yang ini sebelum diminum harus dikocok, yang ini tidak perlu. Fungsinya, yang ada dedaknya fungsinya untuk mengobati penyakit asam urat, asam lambung, kolesterol, peradangan, anti kanker. Dia membantu membersihkan usus, pembuluh darah, paru-paru dan ginjal. Kalau minum ramuan saya tiba-tiba mencret, jangan takut. Itu artinya usus Anda sedang dibersihkan. Ya. Mencretnya pun macam-macam, ada yang mencret air, ada yang mencret minyak keluar, ada yang tainya hitam, lembek. Jangan takut, yang sering kejadian orang-orang tua, Pak Jero tiang lemes, mencret, karena ketakutannya itu bikin lemes. Padahal mencretnya tidak bikin lemes. Mencretnya kan pengeluaran racun, bukan karena bakteri, beda kan ya. Banyak minum air,
langsung kare, cepat sembuh. Kalau kencing-kencing saja, itu artinya pembuluh darah Anda sangat kotor. Ya, semakin banyak kencing, semakin banyak minum air, semakin cepat sembuh. Jangan baru banyak kencing, stop minum air, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Paham ya? Dia juga membantu mengobati luka dalam, membantu meregenerasi sel-sel organ dalam. Kalau mobil, kalau rusak, apa namanya itu? Alat-alatnya kan diganti. Kalau tubuh kita diregenerasi, diperbaiki lagi. Ya, dia juga mengobati luka dalam. Sekali lagi, bagus untuk penderita jantung. Ya, dan dia juga bagus untuk orang-orang yang batuk. Asal bukan batuk karena virus, cepat sembuh minum Ramadan. Dan efek yang paling membahayakan adalah dia bikin awet muda. Ini yang paling bahaya. Terutama ibu-ibu nih. Mana tuh ibu tambah cantik aja ibunya tuh. Bapaknya juga luar biasa nih ya. Bikin awet muda dia ya. Paham ya? Cara minumnya pagi setengah botol, sore setengah botol. Karena dia anti kanker untuk para wanita. Luar biasa ini. Apalagi yang suka makan makanan cepat saji. Ramuan saya ini ramuan untuk semesta. Walaupun bukan pasien saya, wajib minum kalau ingin sehat. Jangan nunggu sakit dulu baru berobat. Kayak ibu kolesterolnya tinggi sekali. Hati-hati ya. Dengan minum ramuan saya ini, anggaplah 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali. Yang belum sakit, kita menjaga tubuh agar tetap sehat. Itu ya. Sekali lagi yang ini diminum pagi sore. Pagi setengah botol, perut kosong. Sore setengah botol ya. Jadi 1 botol 1 hari habis. Setengah pagi, setengah sore. Paham ya? Nah, sekarang untuk yang ini, yang tanpa dedak. Kayak teh warnanya dia. Dia untuk mengobati ginjal, hati, pankreas. Membantu menurunkan tensi. Menurunkan gula. Bagus untuk orang-orang yang diabetes dan yang punya penyakit tensi tinggi. Ya, dia juga membantu melemaskan otot dan pembuluh darah. Bagi orang-orang yang saraf kejepit dan otot kaku ini bagus ya. Dan bagus juga untuk orang-orang yang susah tidur. Membantu mengobati penyakit hepatitis. Hepatitis itu artinya penyakit hati. Ciri-ciri orang kena penyakit hepatitis, 1, susah tidur atau kebangun tengah malam. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Ini ciri-ciri orang kena penyakit hati. Hatinya udah bermasalah ya. Dan juga mudah lemes. Orang-orang yang kena penyakit hati biasanya matinya mati pulas. Di Bali ada orang mati karena hati dibilang kena cetik galang. Nggak ada itu cetik galang tuh. Itu pasti kena cetik galang nenek. Itu sebenarnya dia kena penyakit hati. Saya punya pasien dari Kintamani, keluarganya sudah 6 meninggal gara-gara kecapean. Ada orang yang punya hajatan, dia motong bambu, matinya di sana. Datang dari lihat orang hajatan, pulang di depan rumahnya mati. Dulu saya punya kasus Pak Nyoman namanya, dia kakaknya sudah meninggal. Datang ke pemutaran, waktu saya masih marah-marah di Balian, marah-marahnya dah. Diponis lagi 6 bulan meninggal. Waktu itu saya tinggalnya di Rompok Reot, ngekos. Pak Juru, kalau Pak Juru bisa nyembuhin saya, Pak Juru akan saya buatin pasraman. Langsung saya tolak. Ngalih balen len Pak. Lalu sekian Pak Juru, walaupun saya miskin, saya bukan baler yang bisa ditombok. Ya. Langsung saya tolak mentah-mentah. Akhirnya dia minta maaf. Ampun Pak Juru, saya punya istri 2, punya anak. Saya diponis lagi 6 bulan, saya meninggal. Kakak saya sudah meninggal. Saya lihat istrinya cantik-cantik. Terus saya ngomongnya, tenang Pak. Nanti kalau bapak mati, istri bapak 2 saya ngambil. Saya bilang gitu. Gue ketawa dia. Ya. Cuma saya ngomong, kalau bapak mau berobat dengan saya, fokus saja berobat. Jangan janji-janji sama saya.
Sampai kapanpun saya akan menolak kalau orang berjanji kepada saya. Ya, Pak Jero kalau saya sembuh saya akan ngasih Pak Jero, pasti saya tolak. Tapi kalau Anda berjanjinya kepada susunan saya, pasti saya terima. Karena tidak boleh saya tolak. Makanya ada yang mengaturkan uang 25 juta, 15 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta sekian. Semuanya saya terima. Itu kalau dia sudah sembuh dan kesini bawa uang, bawa banten. Itu tidak boleh saya tolak. Nanti dia mati bawa janji nanti. Karena berjanjinya dengan beliau, bukan dengan saya. Ya, kayak kemarin yang dari Karangasem sudah sembuh. Bisik-bisik sama juru saya tidak tahu kira ngomongin apa. Ternyata ada amplop setebal gini berisi uang 10 juta. Dia sudah sembuh, dia maturan. Kan beda ya? Tapi kalau berjanji sama saya, silakan buktikan, pasti saya tolak. Karena saya tidak ada mental pengemis. Paling saya ngomong, segar 5 hari itu candaan ya. Candaan itu. Nggak serius. Dia sekian hari ngelasin dulu kan. Oke. Dia juga sangat bagus ya untuk menopang ini. Jadi ini tidak bisa dipisah ini. Menjadi satu kesatuan. Ime aja ibape, kekuatan akase pertiwi tidak bisa dipisah. Dia juga kekuatan tapak dara. Cuma dua ini aja bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wah, balian apa tuh celoloh tuh kan pesuango. Masa nyidanya gerang penyakit macam-macam. Sudah terbukti. Kanker sembuh. Bahkan sudah ditolak rumah sakit. Rumahnya ada di Banjarasem. Jantung bocor sembuh. Bisa saya antar ke rumahnya. Rumahnya ada di Tabanan. Benar nggak? Penyakit-penyakit parah sudah disembuhkan hanya dengan 2 ramuan ini. Dia ngeliu-liu sinya gerang. Ini duang kresek kok dia penglahuan. Sing segar mesti. Main si awake aliu. Ya. Intinya adalah tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Saya tidak pernah ingin jadi balian. Saya tidak pernah ingin jadi dukun. Saya mantan manajer 16 tahun. Mantan dosen. Tapi energi terus menarik saya. Kamu harus jadi pelayan umat. Ya. Kinerja ramuan ini adalah. Ini kan ada dedaknya. Di saat Anda minum. Seluruh kotoran yang ada di pembuluh darah Anda sama usus akan dikocok dan dikeluarkan. Dikikis dia. Makanya Bapak yang jantung kan. Kencingnya berapa kali Pak sehari Pak? Kalau hari biasa mungkin paling 4 kali. 4 kali. Waktu awalnya ini banyak sekali. Malam pertama itu. Nggak dikasih tidur Pak ya? Punya dia begadang bu kencing. Begadang ya. Megadangin nadi berarti. Begadang banget. Jadi itulah ya. Luar biasa sekali. Sungkara banyak pasien diabetes. Saya langsung nelpon Pak Jero. Saya sudah turun gulanya, saya tensinya yang kemarin yang dari Banjarasem tensinya 200. 8 dokter menangani ya. Mentok 170 tensinya paling rendah. Baru saya terapi sekali dan minum ramuan, baru sekali dicek sudah 130. Yang terkejut siapa? Dokternya yang cek tensi. Iya tuh nanti. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Ingat itu. Ya, oke? Paham kan? Jadi intinya adalah Anda yakin, Anda mau mengikuti aturan, Anda mau berproses, hanya satu jalan yang ada, kesembuhan. Ya, paham ya? Pokoknya saya berharap, karena prinsipnya Juru Balender, siapapun yang datang ke sini wajib sembuh. Ingat, wajib sembuh. Dan bukannya saya sombong, siapapun pasien saya yang akan meninggal, saya udah tahu duluan, bahkan dari baru datang. Karena auranya beda. Dan di saat saya berdoa, saya langsung dikasih lihat sama Tuhan, mayat sudah saya lihat. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Pasti saya bantu semaksimal mungkin. Kalau saya ngomongnya sudah agak kasar, galak ajak pasien, berarti saya udah melihat mayatnya dia. Kalau saya ngomongnya sudah agak kasar, berarti saya berjuang agar dia mengikuti aturan saya dan agar dibukakan jalan kesembuhan.
Walaupun sering saya melawan takdir ya. Dia sudah mayat, saya lihat berarti kan sudah memang waktunya pulang. Saya tetap saja. Apalagi dia ngomong, Pak Jero, saya mohon biar saya bisa sembuh. Anak saya masih kecil-kecil. Penderitaan terbesar saya di sana. Di saat saya nedunang taksu, saya buka mata sudah mayat saya lihat. Beban terberat saya di sana. Sama kayak pasien saya yang dari Tabanan, baru datang sudah mayat saya lihat. Baru datang nih, sudah tidak ada rohnya dia. Sampai jam 3 pagi saya obat itu. Di hari libur saya, udah baikan sih dia. Langsung baikan. Tapi di hari yang ketiga dia sudah keramas. Padahal siap terbang. Aduh, baru keramas baru siap terbang. Pada singidang. Nggak bisa kita ngelawan takdir tuh. Udah siap dia terbang. Keramas begini, keramas. Rawat inapnya di sini. Habis saya obati, saya suruh Biang, tolong ajak ke rumah sakit. Karena waktunya jalan dia. Yan bang, ini ngalahin. Nah sih, biasa pamitan bu, pamit yang meninggalnya di rumah sakit. Di puskesmas. Padahal dari sini baik-baik aja. Tapi dia udah waktunya terbang kayak genang loh. Sudah waktunya beliau menyatu dengan Brahman. Ya, itu salah satu panugrahan yang paling saya tidak suka. Ampura ring ide sesunan. Melihat pasien yang masih hidup di depan saya tapi sudah ditunjukkannya mayat. Ini yang paling tiang tidak suka. Tapi tidak bisa tiang karena cara ngilangan si Tawang. Ada si Tawang? Sama yang dari Nusa Penida dulu kan? Wih, hari Selasa jalan matinya dia, tiang lihat. Nah, ada tetangganya yang berobat. Mana pasiennya yang dari kampung saya? Saya suruh pulang dulu. Hari Rabu saya suruh ke sini. Tapi pakai rahasia aja ya. Saya lihat jalan kematiannya dia hari Selasa, saya bilang gitu. Mohon bantu doa. Mudah kalau bisa lewat Selasa itu dia selamat. Saya suruh dia matur sama guru piduke biar dikasih jalan dari sana. Kan? Karena dia tunang dari Mangku Sinyak. Itu kesalahannya dia. Siapa tahu dengan matur sama guru piduke dikasih ampun gitu. Hari Selasa ditelepon sama nanya Pak Jero, sekarang saya berangkat ke rumah. Jangan sekarang saya bilang. Harus besok. Dia akan disimbani ke Candi Dasu waktu itu. Ngoyong lu dini loh. Harus Rebo. Nah Rebo pagi saya sampai di sana saya telepon. Aja Bu Bapak Mai sudah meninggal Pak Jero. Kalau tiang biarkan dia meninggalnya kan di kos-kosan saya, di kos-kosan di sana kan. Tidak saya kasih. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi di sini ada kuasa Tuhan, bukan kesaktian saya. Ingat itu ya. Dan untuk ramuan ini bertahannya 14 hari. Wajib ditaruh di kulkas. Boleh diminum siapa saja walaupun bukan pasien saya. Karena ini tercipta di saat saya ngiring. Tidak ada di Google, tidak ada di buku, tidak ada di YouTube, tidak ada di lontar. Ya, tidak ada ini. Dia lahir bersama saya. Dan ramuan ini diciptakan untuk semesta. Bisa dicatat dari hari ini ya. Lagi 5 tahun rumah sakit akan kewalahan menangani pasien gagal ginjal. Kalau kita semua tidak belajar sekarang menjaga pola makan. Dan saya tidak mau itu terjadi. Ayo kita jaga pola makan. Ya lagi 5 tahun dari sekarang. Bisa dicatat. Berarti tahun berapa itu? 2030. Jaga anak-anak kalian, jaga diri kalian. Jangan makan yang aneh-aneh. Dan ini tercipta untuk menyelamatkan umat. Ya. Kalian yang sehat minum aja. Anggaplah beli 300. Apa artinya uang 300? Untuk kesehatan. Dan kemarin saya lihat postingan umur sedia mati kena jantung. Sedih saya. Buat apa ada saya? Saya menyelamatkan banyak orang kena penyakit jantung. Orang segitu meninggal kena jantung. Langsung saya buat postingan kemarin kan. Karena saya lihat postingan sakit apa Pak? Jantung. Kasihan ya. Untuk harganya 300.000 satu paket. Isinya 6 botol. Untuk diminum 3 hari. Sekali lagi cara minumnya. Ini pagi setengah botol. Ini siang 1 botol.
ini sore setengah botol. 2 botol habis sehari. Yang ada dedaknya pagi perut kosong. Ya, pagi perut kosong. Setengah botol. Ini siang setelah makan. Setelah makan siang 1 botol habis. Ini sore sisanya. Jadi begini dia. Pagi, siang, sore. Cara buka botolnya ya. Biar enggak muncrat mumbul, di sini dipegang ya. Sini dipegang. Nah, cara bukanya. Cara minumnya begini. Ya. Oke. Kayak cara minum kajian. Kok bisa pas setengah botol Pak Jero tiap hari saya minum? Kenapa Pak Jero minum? Karena saya juga ingin sembuh, ingin sehat, ingin awet muda. Gimana Pak percaya sama saya kalau saya sakit-sakitan? Kalau aura saya gelem. Ya paham ya? Pagi setengah botol, nanti sore lagi sisanya. Nanti ini siang setelah makan ya. Udah paham ya? Harganya 50.000 per botol jadinya. Berobat ke Jero Balian Healer wajib datang 3 kali. Boleh tiap hari, boleh tiap 2 hari, boleh tiap 3 hari. Hindari hari Senin dan Selasa. Senin Selasa saya tutup ya. Kalau nanti pasiennya parah penyakitnya, paling saya ngomong untuk memberatenya 3-4 bulan. Memberatenya, bukan datang ke saya sampai 3-4 bulan ya. Memberatenya, biar nggak ada yang salah arti lagi. Berobat ke saya cuma 3 kali aja cukup. Pak Jero, saya 3 kali berobat kok nggak ada perubahan, berarti kita nggak jodoh. Jangan kesini lagi. Pak Jero, saya udah datang 3 kali, merasa enakan tapi saya merasa belum sembuh. Terserah kalian. Mau datang boleh, mau enggak boleh. Saya enggak boleh maksa. Cuma aturan baku di sini 3 kali wajib datang. Paham ya? Paham? Biar nggak ada lagi yang intermezzo. Katanya gimana saya cari uang setiap 3 hari harus ke sana selama 3 bulan. Bak tilone ulah sih waktu itu. Waktu dia ngomong bak mesti tilu. Ya. Sukses semua tahun. Salam rahayu ya.